Nah, umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang, apa lagi masih ingat? Yang bulan lalu punya apa dan apa? Harta benda. Oke. Nah, saudara, hari ini saya bicara soal kaya di hadapan Tuhan. Yang mau dan rindu katakan, yang benar, kaya di hadapan Tuhan tuh, son enak, son ada orangnya Tuhan saya yang tahu. Lebih kaya di hadapan RT lumayan lah, satu RT ada 50 kakak. No way, ini yang Tuhan mau ajarkan untuk kita. Yang mau kaya di hadapan Tuhan katakan amin. Ya, saya mau. Dan saya sedang mencalonkan diri saya menjadi salah satu orang kaya di hadapan Tuhan. Anda juga amin? Saya sudah mendaftarkan nama di hadapan Tuhan atas nama VLC, calon-calon orang kaya di hadapan Tuhan. Dan semuanya sudah ada di sana. Cuman kita belajar, saudara yang kasih, agar kita tahu bahwa Yesus dan para rasul menganggap bahwa uang itu berbahaya dan berguna. Yesus dan para rasul mengajar kita untuk meminimalkan, bahkan menghilangkan bahaya dari uang dan memaksimalkan kekayaan termasuk uang itu. Gereja harus mengajar umat Tuhan agar menghindarkan dirinya dari tragedi yang terjadi, yang dihasilkan, yang dibawa oleh uang, dengan penuh kesukaan untuk mereka dapat memaksimalkan sukacita menikmati manfaatnya uang dengan cara Allah. Nah, kebanyakan orang di dunia ini tidak memiliki pengalaman kebahagiaan abadi dalam hidup mereka, bukan karena mereka tidak punya uang. Mereka punya uang banyak bisa atau mungkin sedikit juga, tapi bahagia karena uang bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana dengan kesukaan. Mereka mengerti prinsip Alkitab yang Yesus ajarkan dan mengubah itu, entahkah uangnya banyak atau 1-2 sen, tapi itu dapat dengan sukacita abadi. Mereka dapat mengelolanya, mengatur. Dan itulah orang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai 21, nanti Anda boleh baca perenungan kita sepanjang minggu ini. Tapi di situ diterangkan bahwa uang merupakan nilai. Katakan, uang merupakan nilai. Uang itu sendiri hanya sepotong logam atau potongan kertas dengan ukuran sekian sentimeter. Dan alasan mengapa uang begitu menjadi perhatian manusia di dunia ini, termasuk kita anak Tuhan sekalipun, karena di dalam budaya kita, di dalam sistem kehidupan bernegara kita, telah menetapkan bahwa potongan logam yang kecil dan potongan kertas yang ukuran, saudara tahu lembaran uang itu berapa sentimeter kali berapa sentimeter, itu akan berfungsi dalam banyak hal. Nanti besok-besok pun kalau bahkan di beberapa negara maju, Anda meludah di tempat umum, Anda kena fine, dapat denda. Di Australia misalnya, $100. Atau ngerokok buang, $100. Mereka punya CCTV. Mereka tidak tagih sekarang, nanti satu kali di PO Box saudara, tagih. Anda meludah tanggal sekian, tinggal bayar. Nah, nanti besok-besok wali kota Kupang akan bikin begitu juga. Siapa bakar sampah di got, karena denda. Urus apa-apa di ET, blacklist, tukang bakar sampah di got. Nah, semoga Pak Wali Kota dengar berita ini. Karena uang itu bernilai. Kita sendiri yang sepakat. Makanya saudara kekasih, di kerajaan Allah uang itu tidak ada artinya. Tidak ada yang bilang amin ya. Di dalam kerajaan Allah uang itu tidak dipakai. Apakah Anda warga kerajaan Allah? Atau hanya warga republik saja?
Dua-dua, oke, kalau dua-dua kita sedang bicara ini. Jadi, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda menunjukkan apa yang Anda hargai dengan hati Anda. Uang mewakili nilai. Kita menghargai kehidupan dan rasa, sehingga kita memberi uang untuk makanan. Ya kan? Kenapa makanan itu mahal? Karena rasanya enak. Tapi di tempat ini kita buktikan bahwa makanan yang mahal, harganya semurah-murah berapa? 5.000. Kemarin ada yang bilang, wih ini nggak mungkin 5.000. Nih, pakai kerudung lengkap, aku kasih 50.000 deh. Dan saudara lihat bahwa kita rubah nilai itu. Jadi tidak selamanya enak itu mahal. VLC merubah. Sehingga orang yang menentukan sendiri. Kalau benar-benar enak itu mahal, ya jangan 5.000 lah. Tapi kita melakukannya dengan cara yang benar. Seperti pandangan Tuhan tentang uang. Haleluya. Pergerakan uang Anda, pergerakan harta Anda menandakan pergerakan hati Anda. Lukas 12 ayat 34. 2, 3 kuat, mulai. Jadi betul bukan? Pergerakan hati, pergerakan uang Anda menandakan disitulah hati. Jadi kalau uangmu habis di pakaian, habis di makan-makan, habis di jalan-jalan, habis ditabung saja supaya kalau ada apa-apa begini, maka hatimu ada tertambat di tabungan TPR, Tapanas atau Tahapan, Takuju, ada macam-macam produk. Takuju, Takek, apalagi produk-produk bahan itu macam-macam. Toh? Nah makanya tiap hari kamu sampai di situ. Sekalipun pendeta, bahkan ada pendeta yang minta jemaat berdoa supaya rekening gereja mendapat undian sepeda motor. Pergerakan uang Anda, pergerakan hati Anda menandakan pergerakan hati Anda. Kemana uang Anda pergi? Itulah sebabnya kalau Anda bilang, kenapa orang membayar mahal untuk sebuah hiburan? Karena mereka beranggap bahwa itu bernilai. Orang bisa bayar tiket motor GP, bola kaki, di mana mereka menjadi, saudara lihat, anggarannya begitu gila-gila ya, motor GP, bola kaki itu, wah, itu dewa sport. Kalau di mana ada ajang bola kaki dan motor sport, walaupun Marquez jatuh-jatuh, tetap dinonton. Kenapa? Karena orang anggap itu mahal dan itu menghibur. Sehingga kita memberikan nilai kepada Netflix, program film, pemain bola, konser, rekreasi juga. Bahkan kita menghargai pelayanan gereja sehingga kita memberi. Amin? Itu harus Anda tahu. Anda tidak memberi ke gereja karena kantong kolektor didukung dengan sebuah lagu. Persembahan kami sedikit sekali. Sudah sedikit, mohon Tuhan terimalah dengan senang hati. Saya kalau tidak mau bayar parkir saja, saya mesti kasih mobil ke surung kaca, saya bilang, bulan kali ya, dia bilang, baik Bapak. Apalagi saya bilang, Tuhan berkati, dia bilang, amin. Tetapi kalau saya hanya sorong 1.000, saya pakai mobil mahal, mereka kasih 1.000. Itu manusia. Nah kita bawa 1.000 baru kita nyanyi dengan Tuhan. Semoga malaikat bilang manusia siapa dong yang nyanyi ya. Maunya tidak ada di sini, di sana, di sini. Saudara lihat, sekali lagi, pergerakan uang Anda menandakan kemana hati Anda. Jadi kalau Anda mensupport pekerjaan Tuhan ada di hati engkau. Merubah karakter kita. Orang karakternya tidak berubah kalau tidak berani membuat Tuhan, pekerjaan Tuhan itu bernilai. Nanti saya akan buktikan apa yang saya sampaikan ini. Makanya dalam Lukas pasal 12 ayat 34 tadi ada 3 pesan. Pertama yang harus kita dapatkan, yaitu menghargai Tuhan di atas segalanya dan yang dapat dibeli dengan uang. Menghargai Tuhan di atas segalanya yang dapat dibeli dengan uang. Jadi kalau gelas kesayanganmu pecah masih bisa dibeli dengan uang, jangan maki ancur mereka yang pecahkan gelasmu itu.
Jangan ngumpet, lu tahu kan ini Bapak punya keringat pertama waktu Bapak berjuang lamar pekerjaan dapat ini. Atau ini waktu Bapak punya cinta disahkan oleh Mama, lalu beli gelas ini. Kenapa lu begitu? Ini omong di anak. Lalu anak bilang, kok beta nih Bapak, apa? Kalau itu gelas cinta pertama, beta nih cinta ke berapa? Bapak garu-garu, son tahu lah cinta berapa. Jangan sampai saudara, yang bisa dibeli dengan uang membuat hubungan kita rusak. Amin. Kadang-kala mungkin istri kasih kue yang tidak sesuai dengan selera. Jangan. Bersyukur kalau dia kasih kue daripada dia bawa batu bungkus dan daun pisang. Jadi begini saja. Pokoknya barang-barang yang bisa dibeli dengan uang, tetap Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, pesan yang kita dapat apa? Kuat, baca, mulai. Yes, yang ketiga, come on, kuat, mulai. Ya, intinya dengan kita mensupport pekerjaan Tuhan di dalam gereja dalam bentuk persembahan apapun, kita sedang menghargai itu lebih dari yang lain-lain karena kita tahu ada kepentingan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Sekalipun kita harus memperhatikan keluarga kita pasti. Nilai tertinggi Tuhan di dalam Kristus. Dan untuk mengungkapkan bagaimana hati kita bergerak dengan uang, dengan harta. Dan untuk menyoroti beberapa yang berharga di dalam gereja lokal, di dalam kehidupan kita, di dalam jemaat ini. Maka saudara yang kasih, kita diperhadapkan dengan pilihan. Anda tidak bisa tidak memilih, harus membuat pilihan. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13. Guru, beritahulah saudaraku untuk membagi warisan dengan aku. Bisa saja uang. Betul tahu warisan bisa saja uang. Deposito. Deposito atau deposito? Deposito. Nah, deposito emas atau rupiah atau dolar atau apa saja. Dia datang kepada Yesus. Guru, beritahu saudaraku untuk membagi warisan dengan aku. Dia pikir dia minta om datang, son bis. Panggil bapak saksi datang juga, son bis. Panggil RT datang lah. Itu kawan saudaranya usir RT. Lalu urus RT, jangan urus saya uang. Lalu pas Yesus datang dia bilang, Master. Pas Yesus bilang Master. Master artinya apa? Jagoan, orang hebat. Tolong, bilang dia pun saudara. Ya bagi dan beta, itu ada gelagat. Su ada apa? Su ada apa? Su ada gelagat. Dulu waktu dia bujang tuh dia bilang satu, mulai dia punya istri datang, apalagi dia punya anak datang, tambah lagi. Su ada gelagat. Oh bepung, dia mulai ambil. Su ada apa? Makanya dia datang lobby dari Tuhan Yesus. Tolong dong Tuhan. Saudara baca baik-baik. Yesus diperhadapkan dengan pilihan sama seperti kita hari ini. Apakah hamba Tuhan atau jemaat, kita diperhadapkan dari waktu ke waktu untuk bagaimana kita memilih. Dan Yesus memberikan petunjuk secara instruktif bersifat perintah. Ayat 14. Sobat, siapa yang menjadikan aku hakim atau arbiter atas dirimu? Ini terjemahan yang pengacara atau notaris yang mengatur kira-kira arbiter. Yesus bilang, lu jangan bawa-bawa saya terlibat di kasus kamu. Umat Tuhan, dengan kata lain, pelajaran firman ini memberikan kepada kita satu relevansi hubungan untuk bagaimana kita bisa berurusan dengan harta, uang, dan semuanya itu yang tarik-menarik, yang bisa punya kemungkinan besar membuat perselisihan persaudaraan. Bahkan juga mungkin bisa terjadi di dalam gereja. Perselisihan, fasilitas-fasilitas, dan yang lain-lain. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita harus memiliki pandangan yang benar.
Yesus bilang dalam ayat 15 dari Lukas 12, bilang apa? Dia bilang apa? Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap semua ketamakan, karena hidup seseorang tidak terdiri dari kelimpahan harta, uang, dan benda berharga lain. Nah, Yesus langsung mengajarkan kepada mereka. Instruktif, dia bilang waspada. Awas. Hati-hati. Karena sekalipun kamu yang dapat itu warisan, atau saudaramu yang dapat semua, yang dapat warisan banyak dan yang tidak dapat warisan, tidak tergantung apapun hidupnya dari uang, harta, dan warisan itu. Lu tahu kan? Maka dia enter siap. Siap itu artinya apa? Dia bilang, artinya beta setuju. Banyak orang siap, artinya tidak siap. Maksudnya begitu. Nah, saudara kau yang kasih lihat, Yesus bilang bahaya yang terjadi sana karena apa? Ketamakan. Bahaya apa saudara? Makanya dia tidak putus perkara bilang bagi dua 50-50, tapi dia bilang waspada dengan ketamakan. Karena ketamakan itu bisa datang pada orang yang pegang harta, bisa datang pada orang yang tidak pegang harta yang banyak atau uang yang banyak. Ketamakan itu datang di mana hati yang terbuka. Dia tidak mau tahu uangmu kecil atau besar, atau hartamu banyak atau sedikit. Yesus melihat orang ini, dia kehilangan, dia dicengkeram oleh warisan, oleh harta itu. Yesus melihat di dalam dirinya bahwa orang ini ada bahaya karena dia akan ditipu dengan yang tadi disebut ketamakan. Itulah sebab saudara kasih dalam Matius 13 ayat 22, kalau kita melihat di sana, Yesus merujuk kepada tipu daya kekayaan. Tipu daya apa saudara? Tipu daya apa? Kekayaan. Tipu saja orang seheboh, apalagi tipu daya. Tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Warisan ini membohongi orang-orang banyak, termasuk yang bertanya kepada Yesus tadi. Itulah sebabnya mengapa harta, termasuk uang di dalam itu berbahaya. Seperti pandangan Yesus. Nah sekarang itu tergantung dari kita. Kalau Yesus bilang bahaya, lalu kita bilang tidak bahaya, itu pilihan. Resiko ada di tangan kita yang memilih. Tapi Yesus berkata dengan bersifat perintah, waspadalah. Coba katakan, waspadalah. Karena ada bahaya ketamakan. Ketamakan ini lupa kalau itu ada kandung, apalagi ipar, apalagi besan, apalagi mantu, atau mertua. Itu harta bisa membuat mertua jadi orang di pinggir. Atau orang bahkan saudara kandung, orang tua kandung. Ini kejadian banyak hal. Cek saja di pengadilan. Banyak tuh kasus-kasus. Buka YouTube atau buka Google tuh ada banyak kasus yang diangkat. Betul ya saudara? Karena ketamakan itu bisa, itu membohongi. Saudara tahu, orang yang tertipu, dia tidak tahu kalau dia tertipu. Itulah sebabnya dari firman ini memberikan kepada kita pemahaman. Waspada terhadap tipu daya kekayaan. Jadi semakin banyak harta dan uang, ingat baik-baik, Anda semakin punya potensi untuk apa? Tamak atau ditipu? Ditipu. Penipuan dari harta dunia ini, konsep harta dunia yang dibaliknya ada roh jahat itu adalah membuat kita mengidap sebuah karunia yang datang dari dunia yang namanya ketamakan, greedy. Ketamakan. Nah kalau udah tamak, dia melihat orang miskin, dia melihat orang punya kebutuhan, itu konsepnya berbeda. Sebetulnya lu mau miskin, dia lihat orang menangis, kenapa lu mau menangis? Karena konsepnya sudah dikuasai kacamata yang namanya ketamakan. Bagaimana uang menipu? Saya baca tulisan ini. Uang bilang begini, jika Anda kehilangan saya, kehilangan uang, Anda kehilangan sebagian besar hidup Anda. Jika Anda kehilangan saya, uang, Anda kehilangan apa yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Uang, aku, hidupmu. Apakah Anda menyadari sebesar-besar tentang uang, tentang saya? Hidup akan menjadi kehidupan nyata, benar-benar hidup, jika Anda memiliki uang atau memiliki saya. Kalau belum banyak, berarti belum hidup.
umat Tuhan, itulah yang dikatakan warisan atau uang. Semuanya dia sebagai narasumber yang mendorong kita, mempengaruhi kita, dan pada akhirnya kita masuk dalam sebuah jebakan yang Yesus sebut waspadalah terhadap ketamakan yang dimotori dengan tipu daya. Tipu daya artinya Anda sangat-sangat tertipu tanpa sadar. Bagaimana pandangan Rasul? Tadi pandangan Yesus tentang bahayanya. Bagaimana pandangan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19? Ingatlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Kapan saudara? Di waktu yang akan datang atau kekal untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kalau orang bilang nanti saya di sorga miskin juga tidak benar. Karena dibilang nanti kita akan punya kekayaan dalam kekekalan atau di sorga. Jadi saudara punya buah roh, mengampuni, memaafkan, tidak sakit hati, semua baik. Tapi Anda juga harus punya harta kekal. Jadi ada keseimbangan di sini. Justru buah-buah roh itu akan nampak ketika Anda disuguhi dengan penghasilan yang meningkat. Ya, fasilitas dalam rumah. Dulu rumah belum banyak sofa, masih datang gereja. Belum ada motor, masih datang tepat waktu. Sekarang datang terlambat, kenapa? Kok beta harus bersih rumah? Kok beta masih cuci motor ya? Nah, jadi saudara lihat bukan? Semakin harta bertambah, daya tariknya semakin kuat. Coba katakan ulang itu, 2, 3. Sampai sudah jam gereja pun tetap tidak datang. Apalagi jam doa di rumah. Itu biasa. Sudah suami. Makanya sekarang ini saya kembali bangun mesbah keluar. Dipimpin oleh saya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati, karaoke terus, nikmati ini terus, dan akibatnya tanpa disadari, kita hanya jadi hamba Tuhan kalau hari Minggu saja. Yang lain harus menjadi hamba dari semua harta kekayaan dunia ini. Yang pada akhirnya kita menjadi tamak dan akhirnya kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Paulus tahu bahwa yang dikatakan apa itu kekayaan. Itulah sebabnya dia memberitahu orang-orang di dalam 1 Timotius 6:18 dia bilang, ingatlah agar mereka berbuat baik, kaya dalam kebajikan. Katakan kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan itu artinya apa? Anda makan 1 hari 3 kali, selebihnya Anda bisa tolong orang lain yang juga bisa makan 1 hari 3 kali, karena Anda punya kebajikan. Dengan apa yang Anda terima. Itu kaya dengan kebajikan. Jangan sampai, tolong bikin baju kaos dulu Pak John. Kaya dengan kebajikan. Tidak perlu bikin baju kaos. Kamu tolong orang saja yang susah, orang saja yang lapar, orang saja yang sakit, orang yang jalan kaki, orang yang tidak bisa bersekolah karena mereka miskin. Anda punya kebajikan. Anda punya kaya. Dan saya berdoa supaya VLC kaya dalam kebajikan. Kaya dalam pekerjaan baik. Atau kebajikan. Siap untuk berbagi, itulah kebajikan. Peganglah kehidupan yang sesungguhnya. Emas, berlian, perak, harta benda, motor, sepeda itu kehidupan tapi bukan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, jangan tertipu oleh pesan uang yang membujuk kita dengan berkata, aku memberimu hidup. No! Hidupmu akan menjemukan dan membosankan dan kosong dan hampa dan tidak berarti dan tidak bahagia tanpa aku, Lloyd. Aku adalah hidupmu. Tidak, katakan, Yesus sumber hidup saya. Come on! Ya. Coba saudara lepas strum, lepas saudara punya nada. Coba ambil naratif. Do, mulai. 1, 2, 3. Nah, Yesus adalah sumber hidup. Saudara deklarasi itu sampai sel-sel dalam tubuh kita dibentuk menjadi seperti yang kita katakan. Itu yang namanya power of declaration. Saudaraku yang kasih, dalam ayat 15 dikatakan tadi, hidup seseorang tidak berarti
karena kelimpahan yang dimilikinya. Dengan kata lain, itu berbohong. Jangan mendengarkan, berhati-hatilah dan waspadalah. Karena itu kebohongan, tipu daya yang akan membangkitkan ketamakan dan membawa kepada penyembahan berhala. Kolose 3 ayat yang kelima berkata, waspada terhadap segala penyembahan berhala, yaitu ketamakan. Jadi, kalau kita tidak waspada, orang bisa menyanyiku menyembah engkau. Tapi karena punya ketamakan, sebenarnya dia sedang menyembah yang lain. Cuman karena dia datang di gereja atau dia beragama Kristen, maka dia menyembah kelihatannya. Tapi sesungguhnya, the center of the heart gorong. Sumber di hatinya sedang lain. Karena masalahnya bukan lagumu menentukan, tapi hati yang menentukan. Karena itu jemaat Tuhan, waspada. Nah, apa kehidupan sebenarnya? Ini yang Yesus ajarkan. Saudara mau mengalaminya, kehidupan yang sebenarnya? Ini lihat, dengar. Ini Lukas 12 ayat 15 berkata begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Nah, hidup yang sebenarnya dikonfirmasi lagi dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, atau hidup yang sebenarnya itu, atau hidup yang sejati itu. Yaitu apa? Mereka mengenal engkau. Jawab saya, menurut Yesus, uang itu, harta itu berbahaya karena ada ketamakan. Tapi dia ngajar kita, hidup yang sesungguhnya supaya kita apa, saudara? Keluarkan ayat itu tadi. Supaya kita apa? Mengenal. Jadi kalau Anda mengenal Tuhan, Anda punya properti yang luar biasa. Anda punya kekayaan yang tak terhingga karena kenal Tuhan. Betapa rentannya hati manusia yang jatuh, yang berdosa ini. Sehingga mereka, manusia, merasa bahwa mereka memiliki banyak hal yang benar-benar itu hidup. Padahal Yesus bilang itu semua kamuflase, itu fata morgana, itu bohong, itu palsu, itu memberi pengharapan palsu. Yesus mendesak mereka dengan bergairah, ayat 15 tadi. Hidup Anda, hidup murid-murid, hidup saya, hidup kita, tidak terdiri dari banyak hal yang kita punya, tapi terdiri dari mengenal Tuhan. Katakan, hidup saya ditentukan karena mengenal Tuhan. Amin. Bukan karena Anda punya banyak hal. Yang lain boleh. Sebentar kita akan lihat. Hal ini hal boleh, nggak ada masalah. Anda boleh mendapatkan fasilitas untuk hidup lebih mudah. Tapi itu semua bukan sumber hidup. Hidup bukanlah memiliki sesuatu. Hidup adalah mengenal Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara yang kasih, hidup bukanlah memiliki segala sesuatu. Hidup adalah mengenal Tuhan. Ulang ini, 2, 3, come on. Hidup bukanlah memiliki sesuatu. Hidup adalah mengenal Tuhan. Ayub pernah mengenal Tuhan. Dan waktu dia kenal Tuhan, dia pernah kehilangan. Betul saudara? Tapi karena kenal Tuhan, dia dapat berapa kali lipat? Saudara tahu sendiri. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan yang nantinya akan membentuk karakter kita. Jadi saudara, fasilitas itu saudara yang kasih bisa bikin orang jadi baik, bisa bikin orang jadi tidak baik. Tetapi kalau Anda belajar untuk mengenal Tuhan, maka pengenalan itu akan membentuk karakter kita. Katakan, pengenalan kepada Tuhan membentuk karakter saya. Satu ibu dia mengomel anaknya. Ini anak sekarang sudah mulai belajar minum, mabuk, isap, rokok, bergaul bebas dengan anak-anak. Tuh lihat, dia punya nonton di YouTube itu, waktu mamanya search, waduh, gambar-gambar porno semuanya, dan bintang-bintang film Korea semuanya. Lalu dia bikin dia rambut model kayak Om Korea, Tante Korea. Sampai makan pun dia bilang, mama, I want you to order me Korean banquet. Wih. Dia mama, beta mau order saya pesta Korea. Mama bilang, itu apa? Itu bayar mahal. Mama bilang, lu makan ini saja sudah cukup.
Ternyata saudara yang kasih, dicari tahu temannya dia punya perilaku yang dia dapatkan karena siang malam dengan temannya yang modelnya kayak begitu. Sehingga dia kuliah kedokteran berakhir di penyanyi dangdut. Mamanya pukul kepala. Loh, kok dulu daftar dangdut? Kenapa di YouTube dia menyanyi dangdut? Dulu daftar jadi dokter. Kenapa dia penyanyi dangdut? Karena kawannya pedangdut semuanya. Nah, juga sekarang. Kalau Anda kenal Tuhan yang tidak pernah sakit hati, dunia menyakiti engkau tidak mempan. Kurang mantap ini saudaraku yang kasih. If you know God, the hatred from the world is cannot prevail you. Tidak amin juga, tidak tahu. Mau apa lagi bisa? Tolong basta belu John. Sekali lagi, kalau Anda punya pengenalan bahwa Tuhan itu tidak pernah simpan hati dan dendam, dunia boleh dendam dan zolimi engkau, kata orang politikus di Jawa Tengah. Tapi Anda tidak terbawa-bawa dengan dunia yang pahit itu. Kasih tepuk tangan bagi dia, come on. Gitu dong. Ini kepala kantor baru kasih pindah tugas saja atau kasih ini saudara jengkel marah lalu beta cari suang ke suang selalu. No way. Bilang no way. Itu cucu-cucu saya kalau disuruh jangan itu, dia bilang apa? No way. Saudara lihat. Karena kita kenal Tuhan itu kemurahan, Anda tidak bisa dibatasi dengan uang yang sedikit. Karena kemurahan itu bukan soal uang. Soal kita kenal Tuhan yang punya kemurahan. Tuhan itu hanya punya satu anak saja. Tapi dia tidak suruh malaikat yang datang. Amin. Dia suruh Yesus yang datang. Dia menderita puluhan tahun di sorga kesepian. Padahal dalam kekekalan mereka sering talking, sharing. Mungkin minum sama-sama juga. Mungkin. Pasti. Cuman kita belum tahu mereka minum apa. Ada yang tambah. AO barangkali. Enak lah. Mengenal Tuhan is everything, all things. Coba katakan demikian. Itulah sebabnya kenapa kita khotbah dengan berseri-seri, bukan berdarah-darah. Apa saudara? Apa saudara? Berseri-seri. Tapi untuk mempersiapkannya berdarah-darah. Supaya jemaat itu kenal Tuhan. Amin saudara. Kalau bicara soal harta kekayaan, segala macam sisi. Dari sosialnya, politiknya, ekonominya, bisnisnya, sampai semua. Ini saya akan bahas ini sampai habis-habis nih saudara kekasih. Tidak habis sonde itu, tidak habis-habis kawan. Ya? Mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, Anda menjadi seperti Tuhan. Katakan demikian. Yes. Karena salah satu kehebatan Tuhan, dia punya radiasi untuk mengubah orang. Maka dia bilang, come and follow me. Ikut aku itu artinya datang kok. Saya kasih radiasi sama kamu. Supaya kamu punya kanker dunia yang duniawi, yang intimidasi itu diradiasi. Supaya kamu terapi dengan kekuatan Tuhan. Lalu engkau ikut Tuhan itu lurus. Not lure, but pure. Terjemahan sendiri saja, saudara. Tidak umpan-umpan, tapi benar-benar murni dengan Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud. Hidup tidak memiliki banyak hal. Hidup adalah mengenal Tuhan. Amin. Karena Anda mengenal Tuhan, semua yang Tuhan punya menjadi milik Anda. Kenapa ada warisan? Itu mengkonfirmasi bahwa warisan itu milik anak-anak. Satu saudara bilang pada saya, beberapa saat kita sambil ngobrol di rumah, nyanyi-nyanyi, makan-makan, dia bilang, kok Bapak masih hidup, jadi terserah itu warisan Bapak mau jual, silahkan, karena Bapak yang punya. Kenapa? Karena memang itu Bapak yang punya. Tahukah Anda bahwa di dalam Kristus saya dan saudara ahli waris semua yang Bapa sorga punya? Lukas 12 ayat 16 sampai 21 mengatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Itu kalau dia tuai padi itu padi merah, putih, hijau semua ada di tuai.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hartanya. Bayangkan, semua rekening bank di Indonesia atau di negara dia hidup, semuanya sudah uang banyak isi di sana. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung, kasih besar lagi. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, dia bilang apa? Baca kuat. Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, 7 generasi tidak habis. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan happy-happylah. Nah, ayat 20 ini, izinkan saya membaca untuk kita semua. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Bayangkan, kaya tapi apa? Jadi dengan kata lain, kalau Anda smart saja mengerti kehendak Tuhan, Anda sudah lebih hebat dari orang yang kaya raya sekalipun. Makanya Paulus bilang, jangan bodoh tapi mengerti. Karena ini sudah punya semua, bayangkan, Anda bisa bayangkan. Ini kalau bahasa modern artinya apa? Dia bikin usaha dari timur ke Timur Leste. Dari Timur Kupang, Timur Leste. Timur Leste dia lompat Filipina. Filipina dia lompat Vietnam. Vietnam ke Hong Kong. Akhirnya di Asia semua. Dia punya perusahaan. Punya lumbung-lumbung. Punya pabrik-pabrik bahasa modern sekarang. Dia punya investasi. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga. Kapan saudara? Malam ini. This very night. Very night itu artinya malam ini juga kamu tidak dapat kesempatan 0, sekian 000 detik kamu mati. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang, saudara kekasih. Jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa nanti? Jawab untuk VLC, katakan. Untuk siapa? Kok malu-malu sekali. Untuk John Patrick Hidayat dan rombongannya. Kusumati nah. Untuk siapa? Ya kita calonkan diri. Tuhan yang mati, yang kaya bodoh mati dong. Transfer datang ke sini. Saya deklarasi kekayaan orang bodoh transfer di VLC Kupang, PT Anak Tunggal Mandiri, YHB Kupang, dan juga dapur kota, transportasi kota, Kupang Sehat, Kupang Wise, Kupang Go, amen. Saudara masih beriman kayak begitu-begitu. Nah, ini tema khotbah sendiri, 4 seri lagi nanti. Ayat 21 boleh baca sama-sama. 2, 3. Apakah Anda mau kalau orangnya itu jangan lihat orang lain tapi lihat KTP-mu sendiri dan sebutkan? 2, 3. Demikianlah jadinya dengan John Patrick Hidayat yang mengumpulkan harta bagi JPFC. Jikalau ia tidak, jadi Tuhan mau kita kaya? Tuhan mau kita kaya? Jadi jangan malu-malu saudara kekasih. Kaya di hadapan Tuhan itu berbeda dengan cara dunia. Tapi kaya di hadapan Tuhan di dunia ini. Tapi juga implikasinya ke depan dalam kekekalan. Jadi kaya di dunia, kaya di surga. Tapi agamawi bilang apa? Jangan kaya di dunia, nanti sombong. Ketemu mantu tidak panggil. Itu keterlaluan. Tidak buruk bila kita tanammu menghasilkan banyak padi. Usahamu bertambah, ayat 16 tadi. Bisnismu bertambah. Usahamu bertambah. Pekerjaan pelayananmu bertambah. Karirmu meningkat. Itu bukan hal yang buruk. Kalau kamu dapat promosi, kenaikan jenjang dan pangkat, atau peningkatan income, itu bukan hal yang buruk. Bilang dalam pernyataannya, pendapatan saya bertambah, itu adalah kehendak Tuhan. 2, 3. Jangan malu-malu saudara kekasih. Tuhan, kalau Tuhan mau nak kasih. Lalu malaikat tak tolong, Tuhan saya mau, lu cari Tuhan yang lain. Lebih repot toh? Itu semua bukan hal yang buruk. Renovasi rumah kamu, renovasi mobil kamu, punya semua yang lain. Kenaikan gaji semua itu. Itu bukan hal yang buruk. Yang menjadikan itu buruk
ketika semuanya itu mengikat engkau. Karena disitulah kejahatan berawal, kata Maki. Orang kaya ini tidak disebut bodoh karena menjadi petani, menjadi pebisnis. Dia tidak disebut bodoh karena dia menjadi pengacara yang mungkin sangat sombong. Dia menjadi seorang pengusaha yang sombong, bukan. Dan lain-lain sebagainya. Tapi dia dikecam karena bodoh, kaya bodoh. Foolish wealth. Foolish real, tidak pakai wealth. Rich, foolish rich. Kalau wealth itu berkaitan dengan kekekalan. Rich itu harta dunia ini. Ya Tuhan mau kita wealth di hadapan Tuhan, bukan rich di hadapan Tuhan. Mengapa orang kaya itu disebut bodoh? Ini pertanyaan saudaraku yang kasih. Yang bukan hanya orang bodoh si kaya itu. Tapi ini juga merupakan jawaban dari kita. Harus kita jawab baik-baik. Akibat kebodohannya dia kehilangan nyawanya, jiwanya. Tahukah Anda jiwamu berada dalam kekekalan di neraka atau di surga bersama dengan rohmu? Selamat dalam roh itu satu kali, tapi selamat dalam perubahan jiwa berkali-kali. Kenapa? Karena ada orang yang mudah mengampuni karena di keluarganya serba maaf. Kenapa ada orang yang dendam itu sampai Sabtu lupa sujud saja dia sudah dendam dan marah. Karena di rumahnya tuh atmosfernya kondusif dengan dendam. Padahal baca Alkitab yang sama, aminkan khotbah yang sama. Why? Karena jiwanya berbeda, tumbuh dalam keadaan. Ada yang tumbuh tuh dengan kekerasan. Mama kalau marah tuh bilang, ini lu rumah sakit, ini lu pi kapadala. Kalau kena dua-dua lah, lu pi di ke seluruh planet di bumi ini. Makanya, saudara yang kasih, sampai guru-guru semua, sampai pendeta yang manusia yang bisa khotbah, tangkim, patakan, sutumpeng tangan kaki tetap jahat terus. Kenapa? Karena jiwanya yang rusak karena pergaulan bebas, kawin cerai, pertengkaran, pertikaian, main jab terus. Halo, masih ada good morning? Saya pikir semua sepulang. Perenungan, mereka internalisasi, deep internalization. Perenungan yang dalam, kata Gus Dur, saudara. Dengan cara dia menggunakan, orang kaya menggunakan peningkatan kekayaannya, dia tidak memberikan indikasi bahwa dia kaya di hadapan Tuhan. Dia terus membangun lumbung usahanya diperluas. Bahkan ayat 19, aku akan berkata pada jiwaku, kamu memiliki banyak yang disimpan selama-lama bertahun-tahun, bersantai makan minumlah. Saudara lihat, penggunaan yang dia rencanakan untuk memanfaatkan kekayaannya mengatakan, santai-santai, bergembira, have a fun with your friend. Drinking, and drunk, you go to your own room. Minum, mabok, tendang, masuk kamar tidur. Sehingga tahu kalau saya, dia buka orang kamar tidur, salah! Karena minum terlalu banyak. Saudaraku yang kasih. Karena itu, saudara mesti pastikan, kalau kamu mau kaya di hadapan Tuhan, harus ada pos-pos yang Anda akan salurkan. Amin? Makanya saya sudah kasih 4 pos untuk menyalurkan semua kekayaanmu. Pertama, kupang wise, pendidik. Yang kedua, kupang healthy, kesehatan. Yang ketiga, kupang prosper, kupang sejahtera. Dan yang keempat, kupang go. 4 ini kamu lakukan 10 tahun dari sekarang. Engkau kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin. Jadi tahu. Jadi Pak John mau 150 triliun untuk apa? Saya mau 150 triliun atau terlalu banyak-banyak. Saya hanya 7 miliar euro saja. Dan itu sedang diproses sekarang. Saya yang membuka, saudara tinggal bawa kantong hati iman. Kalau kamu bawa sebesar Aqua 100 mili, terimalah. Dan kalau bawa kontainer seperti Kanor, punya tangki 5.000, terima dalam nama Yesus. Amin. Saya beriman untuk satu korporasi, satu korporat. Amin. Jadi sekarang tinggal saudara connect saja. Dan saya katakan, setiap rencana pembelian apapun, dana sudah tersedia. Dan katakan amin.
Apa yang salah dengan orang kaya yang bodoh ini? Sebenarnya adalah dia menempatkan Tuhan di luar kekayaan. Lalu ada yang bilang, kakak, ini yang lebih dahsyat. Dulu dia miskin itu cinta Tuhan. Sekarang dia kaya lupa Tuhan. Dia orang kaya macam apa? Kamu bebas menerjemahkan sendiri, jangan tanya saya. 1 Korintus ayat 15, pasal 15:22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi yang salah dengan cara orang ini mengenai kekayaannya adalah bahwa dia gagal menggunakannya dengan cara yang menunjuk bahwa dia lebih mengenal Tuhan daripada kekayaannya. Apa itu kaya di hadapan Tuhan? Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 21, bagaimana orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri dan dia tidak kaya di hadapan Allah. Ungkapan kaya di hadapan Tuhan itu bukan biasa-biasa. Apa yang dimaksud dengan kaya di hadapan Tuhan? Itu artinya jelas ada perbedaan. Perbedaannya ialah ini. Kebalikan dari menimbun harta duniawi untuk diri sendiri. Jadi kaya di hadapan Tuhan adalah menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada saya untuk kepentingan Tuhan. 10.000, 10 juta, 10 miliar, 10 apa saja saudara mau katakan berapa banyak juta di situ, itu bukan masalah soal jumlah. Tapi esensinya adalah untuk siapa kamu bermegah dengan semuanya. Ungkapan kaya ini tidak biasa. Menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah memperlakukan Tuhan lebih tinggi dari materi dan benda-benda apapun. Yang setuju dan tahu katakan amin. Menjadi kaya terhadap Tuhan adalah mengenal Tuhan melebihi kelimpahan harta benda duniawi ini. Kaya di hadapan Tuhan artinya Tuhan sebagai kekayaan kita. Katakan Tuhan adalah kekayaan saya. 2, 3. Yes. Ada satu lagu bilang semua boleh kamu ambil, tapi jangan pernah ambil Yesus dari. Ini adalah kegagalan yang dialami, dimiliki dalam kisah orang kaya yang bodoh ini. Hasilnya dia menjadi orang bodoh yang kehilangan nyawanya. Itulah yang Yesus maksudkan. Bahwa orang ini tidak kaya di hadapan Tuhan karena dia kehilangan nyawanya. Harta uang memikat sehingga tidak cinta kepada Tuhan. Itu mengikat kita, orang kaya itu, untuk menjauh dan menghargai Tuhan. Umat Tuhan, bukan soal banyak harta, uang bukan. Saudara jangan salah paham. Tapi bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dalam segala keadaan yang kita miliki dan akan kita miliki. Sebaliknya, seharusnya orang itu berkata begini. Tuhan, ini semua milikmu. Engkau telah membuat ladang saya makmur, peternakan, peternakan, teknologi, usaha proyek saya, semua yang saya lakukan di rumah, di depan pinggir rumah, di kebun kecil maupun kebun yang hektar-hektar itu adalah milikmu. Engkau telah membuat semuanya makmur. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana mengungkapkan dengan kekayaan, menggunakan kekayaan saya. Dan saya mengungkapkan bahwa Tuhan engkau adalah harta saya dan bukan kekayaan saya. Amin? Harusnya begitu. Saya sudah punya cukup. Saya tidak membutuhkan jaring pengaman, JPF, jaring pengaman sosial. Saya tidak butuh lagi BPJS karena saya punya rumah sakit sudah ada dengan alat yang canggih. Saya tidak butuh makanan yang lebih enak, minuman yang lebih enak, pesta-pesta yang lebih baik karena saya tidak makan daging, tidak makan macam-macam. Saya hanya vegetarian dan sekali-kali bolehlah seibabi. Menemani kawan dari luar negeri atau dari Jakarta sambil promosi kulinerku.
Kira-kira Tuhan senang kalau begitu, saudara? Sambil menyanyi karaoke, aku masih seperti yang dulu. Belum bertobat kita. Terus dia masih bilang begini, saya ingin bersukaria dengan orang-orang yang telah membantu dan berkemurahan dengan hati saya. Membantu orang lain dan berkemurahan hati saya. Saya ingin berkat sepenuhnya dari memberi. Engkau mengajarku, Tuhan lebih diberkati memberi daripada. Amin. Yang mau kaya, silakan berdiri.